sebentar untuk melaksanakan online kita tentang modul 3.1 tentang pelajaran kelas sekolah. Dan memberikan sebuah pertanyaan kepada anak tentang mengisi langkah-langkah yang ada di sekolah SDN 3 kali. Ya. Gimana untuk kita mulai? Saya mau tanyakan yang pertama Pak Anang, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan masalah atau moral? Baik Pak Mas Hendri, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan itu pasti akan menemui beragam kasus yang akan dihadapi, baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan yang dikenal dengan dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan lainnya salah. Ada benar dan benar pasti, ada benar dan salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar dulu agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Pertama ya, tentu saja untuk memahami kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal yang untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi. Jadi membuat daftar dulu pertanyaan yang akan diajukan. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Nah, terus jika kasus yang saya identifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya jika syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. Nanti semuanya jadi sangat pas sekali. Selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, atau terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, untuk kasus dilema etika saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut. Dipertimbangkan dulu, membenturkan faktor apa atau di pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, dan juga mengandung nilai-nilai kebenaran dan kesetiaan, rasa adil dan belas kasihan, ataukah juga berdampak untuk saat ini atau seterusnya gitu. Jadi dampaknya. Iya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang panjenengan lakukan selama ini, Pak? Dengan apa ya Mas? Intinya kalau saya menggunakan ini suara hati atau hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan pasti untuk yang besar manfaatnya dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Itu wajib ya. Jika kasus itu betul-betul berhubungan dengan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli juga. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta yang ditemukan dan temukan juga peluang-peluang yang ada. Lalu buatlah keputusan. Nah,
keputusan tersebut ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada. Itu berarti diulang lagi, tidak langsung ditentukan atau diputuskan. Dan insya Allah dalam bimbingan yang Maha Tuhan Yang Maha Esa, keputusan yang Anda ambil, Mas Andi ambil misalkan, itu adalah keputusan yang bertanggung jawab. Selalu runtut. Lalu hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan, dan yang penting adalah membangun kebijaksanaan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu. Kalau tantangan pasti kita temui, ya. Hasil keputusan yang biasa kita ambil mungkin akan ada ya pihak-pihak yang tidak bisa menerima sepenuhnya, pasti ada itu, biarpun itu kasus benar-benar tadi. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan pendekatan saya harus ikhlas dulu, diikhlaskan menjadi sebuah tantangan juga, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah kita sepakati. Jadi tidak ya tetap ada kesepakatan. Jadi misalkan benar-benar memang dilema sekali Pak Henry, artinya membawa dampak yang sangat luas, sama-sama benar, memperjuangkan hal yang benar itu memang membuat dilema, harus si A si B nya itu siapa yang ditentukan. Tapi ya itu tadi kalau saya harus ikhlas menerima, semuanya ikhlas menerima dan menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan. Tantangan sangat berat sekarang. Lalu apakah panjenengan memiliki sebuah tatakan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian sebuah masalah atau kasus dilema etika ini? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan? Kalau tata atau jadwal itu tidak ada. Itu tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung pada jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut. Harus diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Jadi kalau saya tidak menyelesaikan langsung, nanti besok lusa atau berlalu-lalu tambah lagi masalah dan sebagainya, tidak segera terselesaikan tapi menambah juga masalah baru nantinya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang itu tidak ada Pak Andre, tapi yang penting dan itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, ini otomatis dari hati tadi, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan. Jadi kita harus memahami sebagai seorang pemimpin itu apa yang teori-teori apa yang perlu dipahami dalam pengambilan keputusan. Itu menjadi faktor yang mempermudah ya, dan membantu dalam mengambil satu keputusan. Yang terakhir Pak Anang, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik
dari pengalaman panjenengan dalam pengambilan keputusan di dilema etika tersebut? Dalam mengambil sebuah keputusan, oke, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka mengidentifikasi jenis kasusnya harus bisa dilakukan lebih awal, identifikasi dulu dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar, untuk dapat menentukan sebuah paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa, atau yang utama tetap harus berpihak pada mereka. Terima kasih Pak Anang atas waktunya dan pencerahan terhadap saya. Semoga dapat manfaat bagi saya sendiri. Terima kasih Pak Anang. Tetap semangat Pak Hendri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suratin, Kepala Sekolah TK DIP 1 Tawing. Saya hormati, hari ini saya adalah tugas dari modul 3.1, yaitu mewawancarai Kepala Sekolah TK maupun SD. Terima kasih Bu. Untuk yang pertama ini kita panggilan Ibu untuk kegiatan hari ini, yaitu yang pertama saya akan mewawancara dengan masalah tugas kami di buku penggerak angkatan 7. Nah, yang pertanyaan juga, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya akan jawab dulu ya. Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, sebut adalah dilema etika. Oh, ya. Sekali itu benar lawan benar atau mencari yang benar atau lawan salah. Yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah TK ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak merugikan orang lain, tidak ada yang dirugikan atau tidak ada yang dirugikan. Oh, terus selanjutnya ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu menentukan penyebab permasalahan. Nah, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang yang terdekatnya. Jadi kita harus tahu seefektif mungkin orang itu benar atau salah. Lalu berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Pertimbangan gitu ya. Iya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus atau dilema etika tersebut? Iya. Saya melakukan analisis kasus dulu, kemudian menentukan solusinya, lalu menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku serta mengedepankan kepentingan umum atau solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang, atau kita harus melihat sudut pandang yang lebih luas. Tidak ada
supaya tidak ada kecemburuan. kecemburuan. Oh, iya. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus dilema etika ini? Tantangannya apa? Tantangannya yaitu dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang berbuat baik. Pertama, karena yang kedua merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam pengambilan keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak, tidak boleh merugikan orang lain atau menyinggung perasaan orang lain, yaitu orang yang salah satunya atau yang memang itu salah, jangan sampai solusinya itu menyinggung perasaan, Pak. Berarti mencari solusi yang tidak ada apa? Ya. Di belakang nanti ada masalah lagi. Iya. Jadi untuk itu, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat itu, atau memiliki jadwal, atau ada prosedur seperti apa yang Anda lakukan? Prosedur apa yang Anda lakukan dalam menangani kasus-kasus tersebut? Iya. Yang pertama, kita harus membedakan kasus ringan dan berat, Pak. Untuk memutuskan kasus yang ringan, biasanya langsung saya putuskan jika masalah itu terlalu berat, jadi harus diselesaikan dulu. Lalu saya lakukan sesuai dengan langkah-langkah yang disebut pada nomor ketiga tadi. Jadi semuanya harus bisa menerima dan tidak memberatkan salah satu tadi, Pak. Iya, Bu. Masih ada pertimbangan Iya. Lalu apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Dalam mengambil keputusan, Pak Yudi, saya selalu mengajak warga sekolah atau stakeholder, paling murid, Pak Yudi, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi, memberi masukan, Pak ya. Itu. Jadi kita harus tahu betul tentang apa masalahnya. Oh, jadi semua harus sesuai dari data sekolah. Iya. Ini yang terakhir ini, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika tersebut? Itu pelajaran yang dapat diambil, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan, menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Dengan mempertimbangkan setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak. Yang terlibat pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Jadi sebuah keputusan itu harus bijaksana, Pak ya. Jadi semuanya pihak harus bisa menerima untuk kebaikan ke depan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan saya. Mungkin saya juga yang dari waktunya saya minta maaf. Iya, Pak. Kita waktu panjenengan. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak Joko, untuk mengisi kegiatan saya di JKT angkatan 7 tentang rencana koordinasi keuangan. Jadi, mohon untuk diketahui bagaimana kegiatan sekolah yang ada di JKT. Bisa menjadi sebuah pertanyaan, kemudian selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral. Terima kasih.
saya melihat bahwa kasus dilema etika di mata itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Yang kedua pilihan itu benar secara moral, tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Itu dilema etika. Terus selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang berat? Keputusan itu kami ambil dalam kasus dilema etika terlebih dahulu dilakukan, yaitu mengumpulkan fakta yang terjadi. Siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan. Iya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang panjenengan lakukan bersama itu? Langkah-langkah yang dilakukan mengumpulkan fakta yang terjadi, yaitu menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar atau salah, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan atau diseleksi. Lihat lagi. Ya. Hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa yang terlibat, siapa yang mendesak, dan setidaknya kasus dilema etika tersebut dan mengambil alternatif solusi. Mungkin dari beberapa solusi tersebut. Apakah Anda panjenengan memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tantangan dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tidak kalah penting adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Jadi adalah hal yang akan merupakan tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan. Seandainya tentang pengambilan keputusan tersebut, Pak, adakah jadwal untuk menyelesaikan atau prosedur apa yang panjenengan lakukan atau jalankan dalam menyelesaikan masalah? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, kami tidak mempunyai jawaban khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisis, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun non formal. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang-orang yang terlibat, adalah orang yang profesional, yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Ya. Yang terakhir, ini soal terakhir, yaitu dari semua hal yang telah disampaikan panjenengan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika tersebut? Untuk pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan,
harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada, banyak mempertimbangkan setiap keputusan. Pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan saya. Semoga semuanya bisa saya jalankan sesuai apa yang menjadi. Terima kasih Pak Janto. Sama-sama Pak Heri.